Dari tepi ibu kota, inilah Ringside, saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya. Halo sahabat Ringside, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di sini untuk buat tayangan podcast. Setelah kita lama tidak tayang karena kesibukan yang cukup menyita waktu ya. Jadi kita baru bisa kembali hari ini. Seperti biasa, saya Marco Tangkubolon akan berbincang-bincang bersama pengamat tinju dan wartawan senior, yakni Bung Finon Manulang, yang sudah ada di seberang sambungan telepon karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, masih dalam rangka pandemi, jadi kita belum ketemu, kita hanya berbincang-bincang lewat saluran telepon. Dan pada hari ini kami akan membahas atau berbincang mengenai salah satu seorang sosok tinju Indonesia, juara dunia pertama, legenda, siapa lagi kalau bukan Elias Pikal. Kita tahu bahwa Eli merupakan petinju Indonesia pertama yang menjadi juara dunia dan beberapa kali berhasil mempertahankan gelarnya. Dan tentunya banyak hal dalam kehidupan atau perjalanan hidup dari Elias Pikal yang juga akhirnya menjadi pusat perhatian. Tapi kita akan berbincang mengenai bagaimana perjalanan Elias Pikal sebelum menjadi juara dunia. Karena di sini Bung Finon merupakan satu dari segelintir orang yang mungkin pernah menyaksikan Bung atau Eli bertanding sebelum menjadi juara dunia. Baik Bang Finon, apa kabar? Baik, selamat malam Bung Marco Tangkubolon, selamat malam pendengar tinju Ringside di mana saja berada. Kita sudah lama tidak bertemu, tetapi bukan berarti jauh dari. Iya, benar. Demikian. Iya, Bang, kita mau ngomongin Eli Bang, Eli Pikal. Iya. Kalau petinju atau kalau anak-anak muda sekarang mungkin hanya pernah mendengar namanya ya, nama Elias Pikal, kelahiran atau generasi milenial, banyak yang lebih kenal nama tapi belum pernah mungkin melihat pertandingannya langsung. Kalau saya dulu masih sempat melihat pertandingan kejuaraan dunia yang diikuti oleh Elias Pikal di lewat saluran televisi Indonesia TVRI ya, zaman dulu saya masih sempat nonton gitu, tapi untuk pertandingan langsung di arena saya belum pernah. Nah, Bang Finon sendiri kabarnya udah pernah ya menyaksikan langsung pertandingan Elias Pikal dari sisi ring. Iya, Bung Marco Tangkubolon, ya saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa bersyukur, berterima kasih menjadi orang satu-satunya, wartawan satu-satunya yang meliput pertandingan Elias Pikal pertama kali bertanding di Satria Kinayungan. Ya. Itu tidak ada orang yang datang. Itu di mana, Bang? Satria Kinayungan. Iya. Di Mampang Perapatan. Oh, di Jakarta Mampang Perapatan. Baik, tapi kita sebelum jauh ke nostalgia mengenai pertandingan pertama, mungkin Abang bisa jelaskan dulu lah kehebatan dari Elias Pikal ya. Kalau saya sih sebenarnya paham bahwa Elias Pikal adalah juara dunia pertama dari Indonesia di kelas bantam junior ya, benar Bang ya? Iya, bantam junior. KBF yang satu pertandingan yang cukup legendaris itu adalah melawan Judo Chun dan juga Galaxy yang akhirnya sebelum era kejatuhan Elias Pikal ya, setelah kalah dengan Galaxy akhirnya setelah itu Eli baru karirnya menurun terus ya Bang ya? Ya, Eli sekarang berusia 65 tahun. Baik, kehebatannya seperti apa sih Bang sebenarnya kalau di Bagaimana? Kehebatan Elias Pikal sendiri. Kehebatan Eli kan orang selalu mengatakan disiplinnya hebat. Ya. Pukulan kanannya, pukulan kidalnya luar biasa. Kidal ya. Sekali pukul orang kena tepat habis. Itu Elias Pikal dan sudah terbukti bagaimana tangan kidal Elias Pikal memukul jatuh Judo Chun itu pada hari Jumat malam. Ya.
tanggal 3 Mei. Ini masih ingat nih. Tanggal 3 Mei 1985. 85 ya. Itu Ini perebutan gelar juara dunia pertama Eli ya. Iya. Ya. Itu tanggal 3 Mei tahun 1985 masih bernama Istora Senayan. Kalau sekarang kan kita tahu Gelora Bung Karno. Itu kehebatan Eli tangan kirinya. Dan selain mempunyai kehebatan tangan kiri, dia punya latihannya juga luar biasa. Menurut kepada pelatih Simpson Tambunan, ya tidak mengeluh, tidak merasa uang juga. Ini satu hal yang perlu ditiru atau yang diikuti oleh petinju. Dia tidak bicara tentang uang ketika itu loh ya. Iya. Elias Pikal tidak bicara tentang uang. Bahkan Elias Pikal pada pertandingannya pertama tidak terima uang. Oh. Dan itu tidak terima uang juga ketika pertandingan kejuaraan OVBF menjatuhkan Mutsuo Watanabe di Istora Senayan. Oh, ini sebelum kejuaraan dunia ya? Ini sebelum kejuaraan dunia. Iya, sebelum kejuaraan dunia. Eli tidak ngerti uang. Tetapi dari manajemennya Garuda Jaya, Simpson Tambunan, Rio Tambunan, Anton Sihotang itu menutupi semua kekurangan Elias Pikal, menutupi semua bayaran Elias Pikal yang tidak dibayar oleh promotor. Jadi kalau sekarang ada ribut orang promotor tidak membayar honor petinju, itu bukan peristiwa yang pertama, itu hanya dibesar-besarkan saja. Tapi dari dulu juga sebenarnya bertanding. Ya. Sudah mendapat hal yang sama, promotor tidak membayar honor Elias Pikal. Fakta itu. Dan tidak semua orang tahu. Ya, baik. Bang, setelah lawan Judo Chun, berarti dia habis lawan Judo Chun, Eli kemudian mempertahankan gelar kembali ya? Mempertahankan gelar dan kalah kalau nggak salah ya? Mempertahankan gelar. Menang TKO, ronde 3 lawan Wayne Mulholland dari Australia. Oh, oke. Ya, Nah, habis itu baru kemudian dia kalah. Nah, ini yang bersejarah ini. Kalah dia melawan petinju underdog ya, Cesar Polanco. Oh ya, Cesar Polanco ini ya, dari Republik Dominika. Ketika Cesar Polanco mengalahkan Elias Pikal, itu beberapa orang Indonesia yang anaknya lahir pada saat itu memberi namanya Polanco. Iya. Berarti kalau ada sekarang ada teman-teman atau ringside sahabat ringside yang tahu temannya mungkin namanya Polanco itu mungkin berasal dari erat hubungannya dengan yang kekalahan Elias Pikal. Iya, itu beberapa kalau ada namanya petinju di belakang ada Polanco. Itu ambil dari Cesar Polanco, petinju Republik Dominika. Yang mengalahkan Elias Pikal dalam pertarungan 15 ronde. Ini 15 ronde. 15 ronde. Oh iya, 15 ronde ya. Iya. Dan setelah itu berhasil lagi merebut lagi gelar dari Polanco kalau nggak salah, benar? Ya, lawan yang sama. Itu lawan yang sama di Istora Senayan juga. Tahu Eli Cesar Polanco sudah jatuh ronde ketiga. Kita nggak tahu apa sebabnya ya. Tahu kita udah coba melihat tayangan ulang yang tidak ada pukulan yang telah menjatuhkan Cesar Polanco. Yang ada juga ketika dia mendapat jarak agak jauh dari Elias Pikal, tiba-tiba menjatuhkan diri. Alias mencari tempat KO. Ya. Berarti intinya kehilangan gelar, merebut gelar lagi. Nah, setelah melawan Polanco, Eli melanjutkan lagi bertanding melawan. Kemudian Eli menjadi juara dunia, ya, menjadi juara dunia kedua sejarah juga ini, mengalahkan di rematch ya lawan Cesar Polanco. Setelah itu dia menang lagi ya, menang di ronde 10 KO ya, melawan Don Chun Lee. Itu di Jakarta di Istora Senayan. Don Chun Lee. Kemudian Elias Pikal entah bagaimana ini bisnis, entah bagaimana Elias Pikal diolah, digarap ya seolah-olah sudah sanggup menghadapi seorang raja KO dari Thailand. Semua orang tahu raja KO yang luar biasa, Kaosai Galaxy.
Akhirnya Oke. bertemulah Elias Pikal melawan Kausai Galaxy. Elias Pikal juara IBF. Kausai Galaxy juara WB. Ini dua juara yang Ini unifikasi berarti ya? Ya, bukan unifikasi. Unifikasi tidak berlaku ketika itu. Ketika itu kan persaingan. Iya. Anda IBF, saya WBA, saya nggak mau. Tapi di kelas yang sama, tapi karena belum ada unifikasi Ya. Dulu persaingannya ya. itu tidak ada persahabatan. Persaingannya itu adalah rasa gengsi. Saya tidak mau berhadapan dengan Anda karena Anda badan tinju ini, kan begitu. Oke. Sehingga tidak ada lagi unifikasi. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Itu Ya. begitu bersahabat antara WBA, WBC, WBO, IBF. Jika ada pertandingan dua orang yang memiliki gelar itu pasti disebut unifikasi. Iya. Kalau dulu nggak mau. Nggak mau ya. Itu bedanya. Ya, itu bedanya sejarah tinju zaman dulu sama zaman sekarang. Berarti Dulu mereka main di zamannya- kelas, berarti mereka main di bawah naungan federasi apa? WBA. WBA berarti. Oh, WBA. oke. Elias Pikal bertanding bukan atas juara IBF. Oke, berarti dia penantang jatuhnya di melawan Jadi penantang Oke. jadi penantang Kausai Galaxy. si Raja KO. Jadi si Raja KO dari Thailand yang mengundurkan diri ketika menjadi juara dunia. Oke. Itu Kausai Galaxy. Setelah itu dia kalah si Galaxy. Kemudian coba ditolong oleh promotor yang namanya itu Edi Piri di Surabaya. Dikasihlah pertandingan Elias Pikal, pemanasan, ada istilah pemanasan ya, pertandingan pemanasan, eksebisi ya, pertandingan di kelas bantam junior 8 ronde melawan Sukardi di Surabaya. Oke. Eli menang KO. Kemudian setelah melewati pertandingan pemanasan, naiklah Elias Pikal kejuaraan dunia lagi ini. Ya, mempertahankan gelar. Kejuaraan dunia melawan Tail Chang dari Korea Selatan. Itu yang bikin mendiang promotor Anton Ojak Sihotang, manajer Garuda Jaya dulu. Dia bertanding lagi dan juara Elias Pikal. Ya, dia menjadi juara dunia. Ini sejarah ya. Bagi teman-teman di mana saja yang mendengarkan podcast ini, mendengarkan pembicaraan Finon Manulang versus Marco Tampubolon, ini penting didengar sebab ini sejarah tinju bagi kita bahwa Elias Pikal menjadi juara dunia 3 kali Ya. sampai sekarang. Baik. Ada tambahannya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu luar biasa ya, sejarah Indonesia mempunyai, banggalah ya bisa membuat sejarah di pertinjuan di dunia tinju di IBF. Tidak ada sampai sekarang, tidak ada seorang petinju kelas bantam junior yang merebut gelar IBF kelas bantam junior sampai 3 kali. Mempertahankan Kecuali Elias Pikal. Baik. Ini plus mempertahankan gelar kali. Bukan, itu 3 kali merebut ya. Oh, 3 kali berebut 3 ya? kali. Ya, 3 kali merebut. Rebut lepas. Lawan Polanco. Nah, kemudian lawan Galaxy lepas. Oh iya, Ya, karena dia kalah ya, kalah TKO dia Ya. otomatis ininya. Apa? Terus Ya. lagi lawan Korea. Lawan si Korea, Tae Chang. Ya. Jadi 3 kali dia merebut. Pertama dari Jude Chun, ya ini sejarah ini. Pertama dari Jude Chun, kemudian di rematch lawan Cesar Polanco, kemudian yang untuk ketiga kalinya dia merebut Tae Chang. Mengalahkan Tae Chang di Jakarta juga. Baik. Jadi 3 kali. Ya. Pikal. Yang nggak Muhammad kesampaian itu, Ali. yang kesampaian rematch lawan Galaxy ya Bang. Ya. Lawan Galaxy kan dia kalah. Iya, nggak sempat rematch juga, maksudnya nggak sempat pertandingan. Tidak. Tidak ya. Galaxy terus berjalan di WBA, IBF mencopot gelar Elias Pikal, menangguhkan Elias Pikal sebagai juara dunia. Hubungan akibat dari kekalahan TKO ronde 14 dari Kausai Galaxy. Ini salah satu pertandingan yang sangat legendaris di antara salah satu pertandingan Elias Pikal yang paling mungkin diingat oleh para pecinta tinju tanah air saat pertandingan melawan Kausai Galaxy, karena ini pertarungannya cukup ketat sejak ronde pertama. Betul. Sampai akhirnya di ronde ke-14 Galaxy berhasil memukul Elias Pikal ya, dan dinyatakan kalah TKO pada ronde ke-14. Ya. Karena memang udah habis-habisan.
Saya ingat Bisa, ini, bisa, bisa. saya menonton bersama nenek dulu, opung. Oh iya, sama aku. Nah, Jadi nenek kalau keluarga nonton dan iya. dan itu kondisi rumah itu diam. Iya, karena Kalau kecewa. kalau boleh bertanya, ketika itu Marco Tampu Bolon berusia berapa dan taruhannya untuk siapa? Saya itu masih SD, Bang Pino. Itu saat itu saya Iya, masih SD, iya. Tapi tentu taruhannya untuk siapa? Untuk Galaxy kah atau untuk Electrical? Kan saya masih kecil dulu, jadi tahunya Indonesia. Oh, dulu belum. Oh ya. Karena saya ikut opung dulu, opung nenek itu jago kan Electrical. Karena dulu juga Electrical kan ada ibunya yang selalu datang. Iya. Siapa namanya? Terkenal kok ibunya Eli selalu nonton kalau Mama Ana. Mama Ana. Ya. Jadi nenek saya itu dulu selalu mengibaratkan dia itu Mama Ana. Jadi dia selalu anggap Eli anak saya itu lagi main, Eli anak saya. Wah, asik juga ya, pembicaraan kita nostalgia sekali mengenai ya. Benar. Itu pertandingan di Istora lawan Galaxy itu di Istora. Saya tuh di Siantar dulu, di Bali G malah. Bali G itu kan di Bali G ya. Beda pulau dan itu masih TVRI dulu. Jadi saya masih dan setelah kenangan ya. Iya. Ya karena setelah elit TKO itu kalau TKO si rumah itu diem udah ngomong lagi kayak sedih lah seperti itu. Karena itu dulu peristiwa yang cukup besar. Makanya saya ingat banget pertandingan lawan Kausai Galaxy karena itu memang salah satu pertandingan yang paling sengit yang pernah saya tonton. Karena dari sejak ronde pertama sampai ronde itu masih 15 ronde, bayangin Bu Kino, 15 pertandingan itu mukul terus gitu. Wah, itu seru sekali. Itu selain stamina, waduh. Itu masih SD ya, masih kebayang sampai sekarang ya bagaimana Galaxy. Mungkin yang pecinta-pecinta penggemar tinju sekarang itu belum tahu, belum pernah mungkin ya melihat pertandingan 15 ronde ya Bang ya. Sekarang kan 12 ronde ya. 12. Setelah masuk ronde ke-13 itu bukan petinju lagi yang bermain di atas gitu loh. Karena itu udah tinggal emosionalnya doang. Tenaga itu udah habis. Waduh. Itu akhirnya kenapa Badan Tinju akhirnya memangkat ya menjadi 12 Bung Pinon. Karena kan memang sudah cukup bahaya ya bermain di 15 ronde itu. Karena memang dari segi stamina, fisik, dan kekuatan daya tahan tubuh seorang petinju juga udah kelihatan udah setelah ronde 12 itu udah sisa-sisa tenaga lah. Tinggal sisa-sisa tenaga dan emosi aja udah yang bikin mereka berdiri untuk bertanding gitu. Waduh. Serunya zaman dulu. Perlu ini juga sejarah ketika Ilyas Pikal bertanding dengan Kausai Galaxy itu diramaikan oleh seorang raja dangdut Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Itu saya ingat sekali. Saya datang ke sana meliput dan melihat Haji Rhoma Irama sebelum pertandingan. Menyanyikan lagunya itu yang sangat legendaris, begadang. Itu itu sangat luar biasa lagunya. Itu dia tadi sahabat Ringside dimana pun Anda berada bahwa ini ya nostalgia mulai Electrical ini bahwa memang dulu Electrical itu adalah petinju yang cukup legendaris dan memang nggak ada ruginya kita menyaksikan pertandingannya karena penuh dengan dramatis dan juga memang seru gitu, bukan sekedar pertandingan yang bertahan untuk sampai selesai ronde hanya sekedar pengetahuan, pengalaman, sejarah. Ya, mereka juga bertanding memang saling jual beli pukulan ya, Bang Pino ya, setiap pertandingannya. Ya, sepanjang ronde ya. Sepanjang ronde. Jual beli pukulan. Jadi bukan pertandingan yang membosankan lah maksud saya. Iya, ini sangat legendaris. Jadi itu tadi kita sekilas tentang Ilyas Pikal di era kejayaannya ya sebagai juara dunia 3 kali merebut juara dunia, lepas rebut lagi. Nah, yang juga banyak belum kita tahu itu atau para cinta tinju mungkin belum tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan itu perjalanan Ilyas Pikal ini sebelum menjadi juara dunia. Nah, Bang Pinon ini pernah menyaksikan langsung Ilyas Pikal bertanding sebelum jadi juara dunia. Mungkin Bang Pinon bisa cerita ya ke sahabat Ringside. Ya, Ilyas Pikal pertama kali bertanding itu hanya iseng-iseng di luar rencana, mendadak. Ya. Ditandingkan di samping kandang kuda. Nah, saya sebut samping kandang kuda ketika itu mendiang Herman Sarin Sudiro
punya kuda bagus ya, kuda di pertandingan di SEA Games, di PON. Oke. Nah, itu ada di samping kandang kuda itu ada namanya GOR Satria Kinayungan. Disitulah Ilyas Pikal pertama kali bertanding. Itu Dan itu dia ya. Eli udah di Jakarta posisi ya, maksudnya udah Sudah kan, di Jakarta, ini kan sudah sebenarnya kan kelahiran dipindahkan. Saparua ya. Kelahiran Saparua. Ilyas Pikal itu dipindahkan tahun 1982 dipindahkan dari Garuda Patimura Ambon ke Garuda Jaya. Ya. Nah, kalau di Garuda yang pertama Ambon kali dia dilatih oleh yang pertama kali menemukan bakat Eli itu siapa, Bang? Diambil oleh Rio Tambunan. Pak Rio Tambunan memerintahkan atau menyuruh memohon kepada Pak Manang Situmorang. Ini sejarah. Mereka taunya gimana? Maksudnya melihat pas lagi berkunjung ke kampungnya Eli di mana Saparua ya, Bang ya? Iya, Saparua. Nah, pas berkunjung ke sana atau memang dia udah juara dulu di sana? Di Saparua Ilyas Pikal sudah juara nasional. Saya pernah ke rumahnya ya, Ilyas Pikal di Saparua sama di depan benteng, itu benteng peninggalan zaman Belanda, tempat benteng pertahanan Belanda. Berarti dia udah juara ya? Aslinya maksudnya dia sudah juara. Oke, berarti udah terkenal lah istilahnya di sana. Sudah terkenal. Bahkan dia 2 kali juara presiden. Oke. Juara PON, dia juara PON. Ilyas Pikal ini juara PON. Oh, dia jebolan PON juga? Juara PON. Oke. Kemudian dia juara Piala Presiden 2 kali dan best boxer, petinju terbaik Piala Presiden. Ya. Oke. Berarti kemudian masuk pro. Ini saya simpulkan berarti memang Eli ini bukan bakat yang ujuk-ujuk muncul ya, tapi memang dia udah kenal dari PON, terus dia sudah Piala Presiden petinju terbaik, dan akhirnya dilirik oleh promotor-promotor yang ada di Indonesia untuk main di profesional. Seperti itu kira-kira, Bang, sebenarnya. Iya, itu kira-kira sejarahnya ini. Jadi, halo? Ya. Sejarahnya Eli awalnya itu ya, diambil oleh grup dari Garuda Jaya. Ya. Pak Manang Situmorang pergi ke Ambon untuk pindahkan Ilyas Pikal ke Garuda Jaya. Selama beberapa bulan dia tidak laku. Ilyas Pikal nggak laku. Ya. Baru kemudian pada tanggal 12 Desember 1982, dia bertanding secara mendadak melawan Edi Rafael. Oke, pertandingan dadak. Ini bukan sparring partner, bukan ya? Bukan, bertanding resmi. Bertanding itu dibayar, supaya kita tahu semua, itu Ilyas Pikal dibayar Rp20.000, 20 perak. 20.000 ya rupiah. Oke. 6 ronde Ilyas Pikal menang TKO. Wasit menghentikan pertandingan pada ronde keempat. Nggak ada yang tahu ini. Oke. Dari rencana 6 ronde, promotornya Halim Susanto, itu ponakan saudara dari Herman Sarin Sudiro. Rencana 6 ronde, main 4 ronde. Edi Rafael itu tidak mau meneruskan pertandingan. Udah nggak kuat? Menyerah. Ya udah nggak kuat, ya menyerah. Ini pertandingan yang digelar di samping kandang kuda? Ya, itu di Satria Kinayungan. Kandang kuda Herman Sarin Sudiro. Oke. Kemudian Ilyas Pikal lagi ke Malang, ya ke Malang menang, tahu-tahu pada tanggal ya ini dalam perjalanan Ilyas Pikal dia Desember ya, dia merebut gelar Indonesia itu dia pada tahun dia merebut gelar tanggal 11 ya, 11 Desember 1983 gelar di basket kejurnas nasional ya. Dia rebut gelar 12 ronde melawan mendiang Wongso Indrajit dari Saunggaling Malang. Nah, saat itu seperti apa permainan Eli, Bang? Saat itu Eli cenderung defensif ya, cenderung bertahan ya, cenderung. Tapi ketika Eli menyerang, ya pukulannya itu samping ya, pukulan hook ya, pukulan hook masuk ke rusuk, baru kemudian ke rahang, hantam 3 kali. Oke. Itu sangat menarik sekali, pukulan sampingnya Ilyas Pikal 3 kali.
dari bawah, ya dari bawah kerusuk ke tengah baru ke rahang Wongso Indrajit. Itu bertanding 12 ronde di Surabaya. Jadilah Ilyas Pikal juara Indonesia. Itulah awalnya Ilyas Pikal mengorbit. Baik. Nah, yang Sampai bertanding ketemu Boy Bolang. yang bertanding di samping kandang kuda yang Abang bilang di mana Satria Kinayongan ya? Di Satria Kinayongan. Nah, itu penonton banyak nggak, Bang? Saat itu? Itu penontonnya antar orang-orang tinju ya, mungkin ya tapi tidak orang. Nggak terbuka buat umum, nggak ada tiket yang dijual ya? Terbuka buat umum, tapi kan orang tidak tahu. Oh, baik. Tidak ada wartawan yang menulis. Ya. Ya, bagi sahabat riset mungkin bisa mencari-cari artikelnya di rondeaktual.com ya. Karena Bang Pinon sering menulis tinju dan masih menulis tinju nasional dan politik cukup lengkap sejarah di Indonesia, jadi bisa dicari-cari nanti di rondeaktual.com. Nah, Bang, itu sebelum dia jadi juara dunia sampai akhirnya dia menjadi juara nasional sebelum kemudian dan akhirnya semakin dilirik oleh promotor dan kemudian bertemu dengan almarhum Boy Bolang. Seperti itu. Iya. Ketika Boy Bolang kembali ke Indonesia setelah katakanlah pergi ke Amerika dan kembali ke Garuda Jaya. Boy Bolang hanya menyebut Ilyas Pikal, bukan Poli Pasireron, bukan Eddie Gomez, bukan Pete Gomez. Padahal ketika itu Poli Pasireron, Pete Gomez, Eddie Gomez sedang di atas. Tetapi Boy Bolang itu yang disebut Ilyas Pikal. Berarti saat generasi Ilyas Pikal ini masih ada petinju-petinju lain yang memang potensial juga ya, Bang ya? Petinju-petinju Indonesia yang potensial. Seperti apa tadi? Ya, Wongso Indrajit ya potensial di kelasnya dia ya. Itu. Nah, selain ini masih ada lagi nggak, Bang? Yang memang mungkin seangkatannya Eli yang terbilang terkenal. Di luar kelas Eli, tapi di luar kelas Eli ada satu petinju yang sangat luar biasa. Di Malang, dari Papua, dari Merauke, merantau ke Jawa, ke Malang. Itu namanya Edward Tapai. Itu luar biasa. Tapi nggak terlirik ya, nggak dilirik ya? Ya, meninggal. Ya, meninggal tidak teruskan karir, ya sayang ya itu bakatnya. Kalau melihat Edward Apai sama dengan orang memuji Rahman Kili-Kili. Rahman Kili-Kili. Itu favoritku itu. Jadi perbandingannya itu. Luar biasa itu. Edward Apai itu luar biasa. Cuma ya mungkin seperti tadi Marco Tampu Bolon bilang, katakan tidak ada promotor yang melirik ya, tidak ada promotor yang tertujunya ke Ilyas Pikal ya. Justru Boy Bolang melihatnya Ilyas Pikal dan jadi. Ya. Kita akui itu, dan apa yang Boy Bolang lihat pada kaki Ilyas Pikal dan tangan Ilyas Pikal, tangan kita jadi. Boy Bolang lah yang membuat Ilyas Pikal menjadi juara dunia dan terjadilah kebangkitan tinju pro yang pertama pada tahun 1985. Itu demam tinju di mana-mana ya, Bang ya? Di mana-mana, ya di mana-mana, nggak anak muda, mungkin Marco waktu itu masih SD, tidak bapak-bapak, tidak opung-opung, tidak nenek-nenek. Kalau bicara Ilyas Pikal, waduh udah lengkap hidupnya. Kalau ketika itu orang di kedai kopi tidak catur lagi yang dipegang, tapi yang membicarakan Ilyas Pikal. Itu sama ketika Manny Pacquiao lagi berjaya di Filipina, ketika kita ke Filipina. Ya, ketika Manny Pacquiao menjadi ikon, menjadi pahlawan. Dari juara dunia, semua warga Filipina itu nonton tinju. Bahkan sampai nobar di rumah itu sampai sekampung nonton. Nah, itu euforianya kira-kira sama lah. Seperti Manny Pacquiao pertama kali jadi petinju, sama Ilyas Pikal saat menjadi juara dunia. Manny Pacquiao jadi juara dunia, Ilyas Pikal menjadi juara dunia. Nah, euforianya kira-kira luar biasa. Dan nasibnya juga sebenarnya sama ya, Bang ya. Nasibnya juga hampir sama. Manny Pacquiao pensiun, Filipina juga nggak punya lagi sekarang jago tinju. belum ada yang membangkitkan lagi pura tinjunya Filipina sampai sekarang. Sama Eli masih sempat lah ya, masih ada penerus lah ya, masih ada Chris John, masih ada Emrah, masih ada Nico Thomas, masih sempat lah ada walaupun hype-nya juga nggak sebesar ketika Eli jadi juara dunia sebenarnya. Kalau menurutku ya.
Ya, tapi kan kita sebenarnya malu ya. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, Thailand, Jepang, ya mereka itu tiap tahun bisa melahirkan satu juara dunia. Ya, ya. Kita 5 tahun belum tentu. Ya, benar. Karena sebenarnya Itu perbandingan. karena iklim di sana itu ketika hype-nya muncul, dia itu bertahan, Bang. Jadi dia cuma nggak mengorbitkan petinju untuk juara, tapi pertandingannya juga bertahan gitu loh. Banyak Kita kan pertandingan. bedanya. Nah, di Kita kita, bedanya di situ. kita pertandingannya bedanya kan menciut, di situ. pertandingannya nggak banyak gitu loh. Waktu zaman Eli juga orang tahu semua sih, Iya. tapi kan pertandingan oke lah banyak saat itu. Nah, setelah ke belakangan ini pertandingan semakin sedikit. Jadi akhirnya nggak ada bibit-bibit yang muncul lagi ya. Maksudnya nggak banyak ya, ada sih, tapi ya nggak banyak gitu loh. Nggak Iya, atmosfernya orang kan nggak terjaga lah sebenarnya. Jadi- Hanya orang bilangnya, kenapa sih tidak bisa lahir juara dunia dari Indonesia? Padahal kita penduduknya berapa? 270 juta ya. 270 juta. Masa sih tidak ada satu? Ya memang. Ya nggak Ya kan bisa. memang nggak ada satu. Ini Tapi bukan kan kayak pertanyaannya bukan begitu. Iya. Ini bukan, Pertanyaannya bukan begitu. Kita kalah di promotor. Bukan di bakat. iya. Bakat nggak kekurangan. Bakat dari NTT, dari Maluku, dari hampir semua. Sekarang hampir semua provinsi melahirkan juara. Kita kekurangan promotor. Kekurangan uang. Pertandingan lah. Pertandingan. Nggak ada. Ya. Dulu masih ada Nah, kita- kejuaraan nasional itu masih rutin, masih ada televisi yang Iya. menayangkan. Ya, saya masih liputan dulu di Indosiar. Tiap Nah, Kamis iya, malam betul. itu masih ada. Terus TVRI juga masih ada. Yang dulu yang Iya. Glamor, SCTI, tapi lah jadi dulu redup. Setelah itu buat TVRI berjalan, Indosiar berjalan, sampai sekarang udah gak ada lagi gitu loh. Sekarang udah. Iya, betul. Yang, katanya di Sudah ada. TVRI katanya masih ada, tapi aku nggak ngikutin lagi yang sekarang. Ya, itu hanya kemarin. Tapi kalaupun jalan, ini juga perlu kita pecahkan bersama-sama. Kalaupun tinju jalan di televisi, kita tetap tidak bisa mengharap lahir juara dunia baru. Karena kita tidak punya potensi, tidak punya bakat. Orangnya terbatas. Dan umurnya sudah 30-an. Ya. Orang tahu petinju Indonesia yang umurnya 20-an itu sangat sulit. Kalaupun ada masuk tinju pro dari amatir, masuk tinju pro yang namanya Sunan Amoragam, itu umur sudah 24. Jadi udah di 24 itu seharusnya dia juara ya. Sudah juara, harusnya juara. Ya, sudah juara dunia ya. Juara dunia 5 tahun bisa mengerut uang, mengambil uang untuk kehidupan masa depan. Nah, kalau kita sekarang petinju kita bertanding, kemarin bertanding di TVRI itu banyak umurnya yang sudah kepala 3. Ya, jadi cuma sekedar hiburan ya Bang, bukan sebagai prestasi ya, bukan lagi, ya. prestasi untuk mengejar Cuman gelar juara dunia. Baik. Kalau mau ya harus dari kontribusi Pertina tinju amatir. Tetapi Pertina nggak akan mau memberi petinjunya masuk ke pro. Kenapa? Petinju amatir itu dibina oleh di daerah masing-masing Pertina. Itu mengeluarkan biaya besar juga daerahnya. Mengeluarkan uang bertanding. Kalau bertanding kan butuh pesawat. Pesawat sekarang tiketnya berapa? Ya. Bukan uang sedikit untuk membina amatir. Jadi kalau ada seorang petinju amatir sudah juara, terus pindah ke satu daerah, itu sangat ya kesian daerah aslinya. Ya, intinya sebenarnya masih banyak PR lah ya untuk bisa membangkitkan kembali Ya. di Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke electrical Bang, banyak pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dulu yang berkaitan dengan kondisi telinga dari electrical yang katanya itu bahwa dia sebagai seorang penyelam mutiara dan sehingga mengalami gangguan di pendengaran. Benar nggak sih itu? Ya itu benar. Kalau Mama Ana ya ketika electrical merebut gelar, saya ketemu Mama Ana. Sehari kemudian ketemu Mama Ana di kantor Menpora. Itu ingat betul itu hari Sabtu. Ketika itu jam kerja masih berlaku hari Sabtu walaupun setengah hari. Kalau sekarang kan sudah libur ya. Ketika itu bertemu dengan Mama Ana mengakui bahwa Elias Pikal mengalami kekurangan pendengaran akibat terlalu sering menyelam untuk mengambil mutiara. Oh, berarti dulu profesinya di luar tinju adalah penyelam mutiara di Saparua. Ya, menyelam mutiara di Saparua, menyelam, Elias Pikal jago menyelam, dan mungkin ya orang kalau banyak lihat itu kan
kuping itu telinga Ya, kena air. karena ada tekanan Itu di bawah. lah pengakuan dari Mama Ana sendiri. Ya. Jadi itu Satu hari. bisa jadi mungkin itu yang bikin stamina Eli bisa bagus bang, karena sering nyelam juga, Kuat. napas kan. Ya. Wah, dadanya bisa Dan kalau latihan di air kan kuat, stamina kuat, pukulannya kuat, kering. pukulannya kering. Ya, ini kalau di istilah tinju ada pukulan yang kering katanya. Itu Ya, lebih menyakitkan daripada pukulan yang kuat gitu. Ini lebih kering, Ya. lebih pedih sakitnya. Ya. Dan Itu itu dulu dulu itu LSP kan berlatih di Ancol, di pasir. Dan saya ngikutin itu. Tapi kan sekarang udah jarang orang latihan seperti itu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pukulan yang kering itu, aku ingat dulu siapa? Renaldo Moniaga itu dulu cerita dulu dia pernah. Renaldo Moniaga ya. Dia kan amatir dulu ya pernah. Betul. Anaknya siapa? Renaldo Moniaga. Ferry Moniaga. Nah itu pernah dulu. Iya. Berapa kali SEA Games kalau nggak salah, terus Asian Games juga. Pokoknya pelatnas Indonesia itu pernah di Kuba dulu. Dia cerita itu, aduh. Enak nontonnya ya. Cuman dia ini karirnya nggak terlalu ini menurut gue ya, di pelatnas kayak enak sebenarnya, dia gaya mainnya itu layak untuk main di pro gitu loh. Cuman ya itu tampak ya kan, wajahnya ganteng si Renaldo Moniaga, gaya bermainnya enak dilihat, tapi nggak tahu karirnya kok tiba-tiba mandek aja gitu loh sekarang Renaldo Moniaga di Bali. Oke, di Bali jadi profesional masuk tinju pro. Aku masih di Bali. Bukan, dia urus usaha. Berarti dia nggak lanjutkan tinju ya. Jadi dulu waktu dia pelatnas di Kuba itu, aku tuh dengarnya di situ tuh, pukulannya kering katanya. Pukulan tinju Kuba itu, wah badannya kurus-kurus, tapi kalau mukul sakit, katanya kering banget pukulannya katanya. Iya. Oh gitu. Nah makanya aku teringat abang tadi pukulannya kering kayak itu dia. Iya, Renaldo Moniaga, Dastesa Moniaga itu. Iya. Nah, jadi ya itulah. Ngobrol ngalur ngidul kita dari Eli ke mana-mana, tapi ya itu tadi sahabat Riset bahwa sebenarnya banyak hal yang terkait dengan Eli Spikal ya sebelum jadi juara dunia yang pernah disaksikan langsung oleh Bung Finon. Salah satunya tadi adalah pertandingan yang di sebelah kandang kuda itu, ya ini di Satria apa bang? Satria Kinayungan di daerah Mampang. Jadi itu pertandingan yang tidak banyak orang tahu karena hanya disaksikan beberapa orang walaupun tiketnya dijual, dan itu pertandingan dadakan, nggak tahu tujuannya apa sebenarnya, tapi saat itu menurut Bung Finon bahwa Eli mendapat bayaran 20.000 kita 20.000 ya, nah itu sebelum jadi juara dunia. Jadi memang sebenarnya menarik sih berbincang mengenai Eli Spikal ini, petinju legendaris, salah satu petinju legendaris yang ada di Indonesia. Sahabat Ringside yang ingin ini ya, mungkin pengen tahu cerita tentang apa, mungkin bisa nanti di kolom komentar kita kasih tahu aja pertanyaan atau pengen kita membahas mengenai topik apa, bisa silahkan di kolom komentar, kita akan coba bahas kalau memang kita bisa ya dengan Bang Finon, karena saya yakin perbincangan dengan Bang Finon ini nggak ada habisnya, karena Bang Finon ini udah ngikutin tinju dari puluhan tahun lalu gitu loh. Dari udah berapa tahun Bang? Ada 20 lebih, 30 tahun lebih. Ini mau sedang membuat buku sejarah tinju 42 tahun. 42 tahun tinju Indonesia. Perjalanan Finon Manulang. Nah, 42 tahun perjalanan Finon Manulang sebagai penulis tinju Indonesia gitu. Jadi ya, kita untuk tinju-tinju nasional silakan di kolom komentar. Kita akan lihat pilih-pilih nanti mana yang akan kita bahas topiknya. Tapi kali ini kita membahas mengenai Eli Spikal. Cerita yang belum banyak diketahui orang, yakni pertandingannya yang sebelum menjadi juara dunia. Ada lagi kira-kira Bang yang perlu disampaikan tentang Eli Spikal? Karena kalau kita lanjut perbincangan ini bisa sampai 2 jam juga ini Bang. Tidak habis ya, sementara itu dulu. Ya, tetapi masih banyak kisah-kisah tentang Eli Spikal. Silakan ikuti di podcast berikutnya, karena bagaimana Eli Spikal di Batu di kamar sendiri menyanyi menunggu pertandingan. Masih banyak kisah-kisah tentang ada ritual yang tidak terungkap. Ada ritual yang dilakukan oleh Eli. Kalau dulu Thomas Americo kan yang kita tahu nggak mau duduk selama bertanding ya, maksudnya selama interval dari satu ronde ke ronde yang lain. Kalau Eli kira-kira ada ritual khusus nggak
atau Normal saja, Ilyas Pikal, normal saja, tetapi banyaklah orang-orang yang mengaku orang pinter, seolah-olah berdiri di sudutnya ini, gitu. seolah-olah ya itu ada, seolah-olah minta dianggap sebagai ikut campur tangan. Dukunnya lah gitu ya. Padahal sebenarnya Eli juga nggak mengangkat dia jadi dukun. Wah, ada itu Bang. Itu banyak sekali di Istora Senayan, dan itu kita melihat orangnya, dan dia juga, orang itu juga tidak malu-malu menyebut dirinya sebagai orang yang bisa memberikan kekuatan kepada Ilyas Pikal. Tapi kan kita tidak percaya tentang dukun. Iya, tapi mungkin bisa kita ajak ngobrol juga Bang, kapan-kapan Bang, kalau ada masih. Iya, kita akan cari orangnya. Kita cari orangnya, kita ajak ngobrol nih. Benar nggak dia nih bisa dukun dukun petinju, bikin petinju menang. Nah, itu menarik itu Bang. Karena memang itu dukunnya, kemampuan dukunnya itu kita ya nggak percaya gitu loh. Maksudnya kan kita sebagai orang yang realistis, kita nggak percaya lah ada praktek perdukunan. Tapi fakta bahwa ada orang yang berdiri di pinggir ring, di pojok ring sebagai mengaku-ngaku sebagai dukun, itu fakta gitu loh. Ada di lapangan. Jadi menarik. Mereka dapat bayaran nggak sih? Mereka siapa yang nyuruh? Kemampuannya apa aja, itu kan menarik kita bahas Bang. Nanti suatu saat lah kita akan coba bincang atau mengundang mereka untuk hadir di podcast kita bicara tentang dunia perdukunan di olahraga di tinju profesional. Itu baik. Jangan lupa podcast kita ini akan selalu menarik ya. Saya katakan menarik tadi itu karena tadi pengakuan dari Marco Tampu Bolon bertinju di depan televisi ketika umur kelas SD menyaksikan Ilyas Pikal. Ya, itu dia, menarik itu. Jadi terima kasih Bang Pinon waktunya untuk hari ini, dan sahabat riset semuanya, kita akhiri dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu, salam tinju dan salam sehat untuk semuanya. Bye bye.